ngaji kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian tafsir memasuki Quran surat Al-Baqarah ayat 250 kurang 33 lagi untuk menyelesaikan surat Al-Baqarah. Tapi kalau menyelesaikan Quran kurang dikit dari 6.666, masih 6.600 lebih lagi. Semoga umur kita nyampe semuanya, bisa khatam kajian tafsir ini. Andai enggak nyampe, moga kita wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, setelah tentara Raja Tolut melewati daripada sungai dengan aturan tidak boleh minum banyak, hanya setegukan, lolos dari yang siap tadinya 80.000 orang, yang dipilih dari jutaan orang yang siap untuk bertempur 80.000, masih juga harus disaring oleh Allah mana yang tulus, mana yang tidak. Dengan ujian melewati sungai, akhirnya tersisalah 313 tentara di bawah komando Raja Tolut komandonya. Ketika melihat dari 80.000 nyesa 313, mereka bilang, Tuhan, enggak ada kemampuan dah sekarang ini ngelawan Jalut dan tentaranya yang begitu banyak dengan jumlah yang sedikit. Akhirnya dinasihati oleh yang mantap dan keyakinan yang kuat, tidak usah takut, banyak kok golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak yang batil, jangan takut. Begitu. Sudah itu, inilah kajian kita. Di 250 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walamma barazu li Jaluta wa junudih qalu, ketika sudah bertemu di medan perang antara pasukan Tolut dengan pasukan Jalut yang ribuan mundur tidak bisa, belakang sungai, hadapan tidak ada, di depan musuh dengan logistik yang luar biasa, dengan senjata yang lengkap dan canggih, dengan jumlah pasukan yang luar biasa banyak. Tidak ada harapan bagi orang yang beriman selain wa ilaihi turja'ul umur, selain balik sama Allah. Enggak ada lagi. Ketika berbagai pintu-pintu itu sudah tidak ada, mereka sadar dengan ketidakberdayaan diri menghadapi musuh yang luar biasa. Mereka menengadahkan tangan, berdoa memohon kepada Allah,
sebagaimana layaknya seorang muslim yang merasa buntu jalan hidupnya, tidak boleh pesimis. Dia harus sadar dia hamba, ada Tuhan, dia lemah, Tuhan Maha Kuat. Dia tak berdaya, Tuhan Maha Kuat. Berdoa sama Allah sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, la tas'alanna bunayya adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabuh. Janganlah minta kepada manusia kebutuhanmu, akan tetapi mintalah kepada Tuhan yang pintu-pintu kemurahan dan kebaikannya tak pernah terkunci dan tertutup. Yakin bila mana iblis setelah terusir dari surga karena membangkang tidak mau sujud sama Nabi Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis meski membangkang kepada Tuhan, kepada Allah, dia mengerti Allah itu maha baik, dia masih minta juga sama Allah dan faham yakin Allah itu mengijabah doa. Maka iblis itu Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, berdoa, Tuhan is okay lah, saya ini masuk neraka selama-lamanya, saya terlaknat masuk neraka selamanya, enggak apa-apa, tapi satu permintaanku Tuhan, Engkau maha mendengar permintaan makhluknya. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, beri saya tempo dan kesempatan untuk menggoda manusia sampai hari kiamat. Iblis masuk neraka, tapi dia yakin Allah kalau diminta mesti ngasih. Tuhan kasih kesempatan untuk menggoda manusia. Allah jawab, qala innaka minal munzirin. Ya, saya kasih kesempatan untuk menggoda manusia. Diijabah oleh Allah. Iblis yang membangkang diijabah juga sama Allah. Apatah lagi orang beriman, apatah lagi orang yang ngikut tuntunan dan ajaran semacam tentara-tentara Talut dengan kebingungan ngadepin pasukan musuh yang luar biasa lengkap senjatanya dan canggih, dengan jumlah pasukan yang luar biasa banyaknya, dengan jumlah yang sedikit 313. Ini bagaimana? Kebingungan, tidak ada cara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia minta pada akhirnya kepada Allah 3 perkara. Ini yang diminta oleh tentara Talut kepada Allah ketika musibah telah datang, ketika cobaan telah menimpa. Minta ini, doa ini dibaca oleh tentara Talut. Kata Al-Quran, walamma barazu, tatkala berhadapan,
Artinya ketika musibah ada di depan, cobaan menghadang, mundur tidak bisa, kemampuan tidak ada, maka balik kepada Allah sebagai hamba. Jangan mundur. Maka mereka orang yang sedikit 313 berdoa, merintih, memohon, meminta kepada Allah 3 permintaan yang terangkai dalam satu doa. Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. 3 yang diminta. Afrigh alaina sabra, sabbit aqdamana, unsurna alal qaumil kafirin. 3. Dia minta, Tuhan curahkan. Apa itu afrigh? Kalau bahasa Betawi, gerojogin. Gerojogin. Bukan sekedar setetes demi setetes, tapi banyak. Isi hati kami dengan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi hal yang menakutkan, musuh yang banyak, dalam menghadapi perkara yang mencengangkan dengan senjata yang lengkap nan canggih. Beri saya sabar dengan senjata yang seadanya, pasukan yang seadanya, minoritas melawan orang yang duitnya banyak, senjatanya lengkap, pasukannya lengkap, koalisi penuh. Dia bingung. Afrigh alaina sabra. Tidak Allahumma, Rabbana. Yang diminta rububiyahnya, bukan uluhiyah. Allahumma afrigh, tidak, Rabbana. Yang diminta adalah ketuhanannya Allah yang memberikan rezeki, yang memiliki hambanya, yang mengatur dan ngurusi hambanya, bukan dengan hak yang disembahnya, tapi pakai rububiyah. Yang diminta Rabbana, bukan Allahumma. Beri kami kesabaran. Kesabaran kedua, minta kemantapan, keteguhan. Enggak sabar doang, diem aja enggak, tapi diminta sabat. Kenapa minta sabat? Emang rangkaian doa kayak begini. Jadi fa'idha sa'alta sabra indal bala fa'ajabahu Allah Ta'ala fi du'aik wa idha tahaqqaqta fis sabri tahaqqaqta fis sabat. Bila kita menghadapi musibah yang membingungkan hati, stres, berat, maka mintalah kesabaran. Bila sabar telah terwujud, maka minta kemantapan keyakinan.
tentang pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Makanya sesudah wasabbit aqdamana, jangan mundur kami, mantepin kaki kami, terus melangkah menghadapi cobaan yang menimpa ini. Begitu. Pada akhirnya fa idza tahaqqaqa sabru was-sabat tahaqqaqan nasru minallah 'alal a'da. Bila kesabaran telah terhujam dalam jiwa, bila kemantapan iman telah tertanam dan mengakar serta mengukir dalam hati, maka pertolongan Allah pasti datang. Maka lanjutannya wansurna 'alal qaumil kafirin. Saudara, ayat ini memberikan pesan kepada kita. Kita disuruh berdoa, minta kesabaran, tidak setiap saat. Tidak. Kita disuruh oleh ayat ini jangan minta sabar, jangan. Kurang bagus. Kecuali bolehlah kita minta sabar ketika cobaan datang. Kalau cobaan nggak datang, jangan minta sabar. Sebab ayatnya walamma barazu, ketika sudah medan juang ada di depan mata, ini nggak ada sabar. Ketok palu sudah ada, harus dihadapi. Tidak boleh kita minta sabar. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, di dalam Sunan Tirmidzi, makamnya di Bukhara, di Uzbekistan, dekat Imam Bukhari. Emang seguru Tirmidzi itu nama kampung di Uzbekistan. Tapi nama tetangga saya itu Bang Tirmidzi. Ini Imam Tirmidzi. Dalam kitab Sunan Tirmidzi, beliau meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal, makamnya di Yordan. Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, sami'a habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam rajulan qal Allahumma inni as'aluka sabra faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alta sabra salhul afiyah. Kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia suci yang mengerti tentang hidup dan kehidupan, mengerti adab-adab doa dan minta, mengerti cara minta sama Allah, mendengar ada seorang muslim berdoa kepada Allah. Dia bilang, Tuhan, saya minta kesabaran, saya pengen jadi orang sabar, saya minta jadi orang sabar. Mendengar seorang muslim minta sabar, ditegur, diomelin, diingetin,
oleh Nabi. Kata Nabi, sa'al tasbur, ente minta sabar, kok mintanya sabar? Jangan salhul afiyah, mintalah sama Allah keselamatan dan kesejahteraan, jangan minta sabar. Kenapa? Sebab su'alus sabri la yutlabu illa inda nuzulil bala. Bapak Ibu, minta sabar itu tidak dianjurkan kecuali ketika cobaan datang menghadang. Ayat kita begitu, walamma barazu, ketika sudah berhadapan musuh, mundur tidak bisa. Sungai nyebrang itu susah, dari 80.000 yang bisa nyebrang cuma 313. Di depan cobaan besar, baru minta sabar, Rabbana afrigh alaina sabra. Kapan Rabbana afrigh alaina sabra? Ketika walamma barazu, cobaan datang. Maka Nabi ketika ada sahabat, Tuhan beri saya jadi orang sabar. Jangan, enggak kuat, jangan minta sabar, jangan, kecuali sudah terjadi, baru sabar, baru sabar. Kalau sudah kelewat terjadinya, minta keridhaan pada takdir yang ada. Bagaimana doa ini juga dibaca oleh tukang-tukang santet Fir'aun, paranormal dan dukun-dukun Fir'aun. Ketika berhadapan dengan Nabi Musa, melihat mukjizat Nabi Musa, betapa tongkat jadi ular, menelan daripada sihir-sihir mereka, mereka beriman, percaya ini Nabi. Kata Fir'aun, kurang ajar, gua bayar buat ngelawan, bukan beriman, apa gua ikut dia? Kata Fir'aun pada ayat di depan nanti, tapi bukan di Al-Baqarah, separuh lebih ini, juz 15 ke atas itu, la usallibannakum fi judu'in nakhl, saya salib anda semua di atas pelepah kurma, saya cincang anda karena anda sudah menentang saya, kata Fir'aun. Ketika dia ikat, disiksa, dia doa sama seperti ini, ngadepi Fir'aun yang diktator, diikat, lari nggak bisa. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Tuhan, tuangkan di hati kami kesabaran. Kenapa tidak wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin? Dicincang, diikat semuanya, panah udah siap, golok udah siap seluruhnya, nggak ada cara. Dia baca, kita nggak ada bedaya ngadepin begini. Wa tawaffana muslimin, wafatkan kami beragama Islam. Begitu. Artinya jangan kita minta sabar sama Allah, nggak kuat.
Jangan, Tuhan saya jadi orang sabar. Ibu gitu, ya Allah jadiin saya sabar ngadepin laki nih. Jangan. Atau bapak-bapak gitu, ya Allah jadi sabar saya ngadepin bini. Ya Allah, ama kaleng rombeng masih berisikan dia bini. Lebih parah deh kaleng rombeng. Ya Allah sabarin saya. Jangan, enggak kuat tambah nyanyi dia, minta sabar. Ya Allah selamatin, nanti istri kita dirubah dari tadinya dia ngomel mulu menjadi orang yang doain laki, sayang laki, karena kita mintanya Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Begitu doa. Jangan, ya Allah saya jadi orang sabar, ya Allah sabar. Ya Allah diomelin mulu. Kalau sabar mintanya sabar, enggak, cara Allah ijabah. Orang si laki mintanya sabar, sabarin saya Allah, sabarin. Kata Allah diijabah. Baik, maka saban hari diomelin mulu. Sabarin ya Allah. Iya terus, enggak bakal berhenti karena mintanya sabar. Kalau mintanya sabar enggak ada cara dia untuk diijabah sabar, maka istrinya ngomel enggak berhenti. Begitu, maka ditanyalah saya juga, itu ngapa ngaji minggu rame yang ngaji? Kata kita bukan rame, itu orang cari ketenangan. Cari ketenangan bagaimana? Di rumahnya diomelin bininya mulu, kagak tenang kalau di rumah. Kalau di majelis tenang, rada ngantuk-ngantuk dikit. Begitu, kayak begitulah. Jadi saudara, kita jangan minta sabar, minta sejahtera. Jangan, jangan. Kalau sabar diuji, begitu. Saya mah biar jadi orang sabar. Begitu, kawan kita. Saya pengen jadi orang sabar, makanya emak saya itu kasih nama saya sabar. Kata saya, makanya binimu nggak punya anak, ya sabar. Nama yang bagus lah, syukur. Gitu. Jangan minta sabar, syukur. Dikasih nikmat banyak. Sabar itu kalau musibah terjadi. Makanya sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan qal Allahumma inni as'aluka sabra faqala habibun al-mustafa sallallahu alaihi wasallam sa'alta sabra la bal salhul afiyah. Jangan minta sabar sahabatku, jangan minta sejahtera, sejahtera, selamat. Enggak kuat, cobaan Allah berat. Kalau anda sabar, entar musibah mulu. Jangan minta mau jadi orang pandai bersyukur, enggak kuat. Jadilah saya orang sabar ya Allah. Kalau kuat bagus, enggak kuat ngeluh melulu. Maka adalah kawan-kawan kita setiap Idul Adha selalu belinya areng mulu sama tusukan. Areng mulu sama tusukan. Emang ada yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya Bu? Kerudung apa ya? Begitu. Gara-gara mintanya sabar, ya akhirnya kuatnya areng sama tusukan. Begitu, begitu, sabar. Begitu, ada cara. Begitu, minta syukur, sejahtera, selamat. Jangan minta sabar kecuali ujian telah datang, baru minta. Ini nggak kuat, sabar, sabar. Bininya ngomel aja, usap aja dada, sabar. Nggak usah ngomong, ngomel, diem aja, diem aja. Makin kencang, diam aja. Hati ngomong, ingat ngaji minggu waktu itu, Rabbana afriq alaina sabr. Begitu, sabar, sabar. Karena musibah terjadi. Begitu, musibah. Jangan ini yang dibulak-balik, jangan.
Sebab walamma barazu, ketika telah berhadapan, mananya telah datang musibah dan ujian, sulit kita keluar, bingung, pusing hidup. Tapi kalau mau jujur, yang bikin pusing tuh orang keliangan-keliangan, bukan darah rendah, tapi dana rendah. Apaan? Jangan dicatat, biar direkam lagi. Yang bikin pusing dana rendah, bukan darah rendah, bukan. Emang begitu? Ya Allah, iya lagi. Jangan minta sabar bila ujian tidak datang. Tidak. Mintanya yang bagus, minta petunjuk, minta subur, minta berkah. Jangan minta kurang, jangan minta kurang, jangan minta kurang. Mintanya keberlimpahan barakah. Jangan kurang. Kalau kita selalu kurang, berarti kita menanamkan kekurangan. Akhirnya ngeluh mulu. Pegel gue pagi-pagi di depan tukang sayur, "Pok, gimana laki lo?" "Itu dia geblek banget laki gue, geblek." Tuh, gara-gara minta sabar, minta mau subur. Jangan minta sabar, subur. Bilang nggak ada jatah kesuburan, maka nanti Allah kasih kesabaran. Biarkan itu, begitu. Jangan minta sabar kecuali musibah datang, baru Rabbana afrigh alaina sabra. Enggak sabar doang, kudu ada tindakan. Wasabbit aqdamana. Jangan mundur saya ya Rabb, ngadepin ini, beri solusi terbaik. Jangan sabar aja, jangan berupaya. Emang udah begono, laki gue dari dulu juga ngomel mulu, udah sabar aja. Jangan, harus minta solusi sama Allah. Jangan minta solusi, minta makhraj, jalan keluar. Enggak mungkin lah ada gembok nggak ada kuncinya. Kalau gemboknya dari toko A, yakini jangan nyari kunci di toko B sampai Z, nggak ketemu. Kalau dari toko A gemboknya, kuncinya di toko A. Kalau gembok itu dari Allah, kuncinya ke Allah. Minta pertolongan. Wasabbit aqdamana. Kalau sudah sabar, sudah sabar, lalu diberi kemantapan iman, jalan keluar ketemu. Wansurna alal qaumil kafirin. Kasih pertolongan ya Allah, kemenangan menghadapi orang-orang yang kafir. Begitu kata kaum Talut ngadhepi Jalut. Banyak makna dari ayat ini, seyogianya harus baca terus, tapi bawahnya panjang ayatnya. Fahazamuhum biidznillah, tuh kalah mereka. Lanjutannya tetapi saya nggak mau baca, nanti saja, nanti Agustus dah, saya sudah merdeka. Kalau Agustus merdeka, begitu. Segini ngajinya, segini aja. Sebelumnya saya mau